Hayo meluncur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBO akan mempresentasikan hasil program pendataan obat apotek kami. Kami terdiri dari 5 orang, yaitu dari Muhammad Iksan, Muhammad Zen, Muhammad Yuda Novanto, dan Muhammad Faruk Armai Pratama, juga Darmawan Sulistyo. Oke, selanjutnya saya Muhammad Faruk Armai Pratama akan mencoba menjelaskan mulai dari sejarah, yaitu sejarah SEM. SEM dikembangkan dari sebuah tim proyek bernama Apache Friends yang terdiri dari tim inti atau core team, tim pengembang, development team, dan tim dukungan atau support team. SEM atau Invalid Input atau juga yang biasa dibaca XSEM adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri atas program Apache, HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama SEM sendiri merupakan singkatan dari X atau tempat sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Program ini tersedia dalam GNU General Public License dan bebas, merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Untuk mendapatkannya dapat mendownload langsung dari web resminya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Iksan. Saya Muhammad Iksan akan menjelaskan sejarah NetBeans. Pengembangan NetBeans di awal dari Selfie, sebuah proyek mahasiswa pada tahun 1997 di bawah bimbingan Fakultas Matematika dan Fisika Universitas Karls, Praha. Sebuah perusahaan kemudian dibentuk untuk proyek tersebut dan menghasilkan versi komersial NetBeans IDE hingga kemudian dibeli oleh Sun Microsystems pada tahun 1999. Sun kemudian menjadikan NetBeans open source pada bulan Juni tahun 2000. Sejak itu komunitas NetBeans terus berkembang. NetBeans mengacu pada dua hal, yakni platform untuk pengembangan aplikasi desktop Java dan sebuah Integrated Development Environment atau IDE yang dibangun menggunakan platform NetBeans. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Yuda Novanto. Saya Muhammad Yuda Novanto akan menjelaskan tentang sejarah Java. Dimulai pada tahun 1991, dibentuknya suatu tim yang diberi nama Green Team. Ini dipimpin oleh Patrick Naughton dan James Gosing. Mereka adalah sekelompok insinyur dari Sun. Awalnya mereka ingin membuat suatu bahasa komputer yang dapat digunakan oleh TV kabel yang memiliki memori kecil, dan setiap perusahaan memiliki tipe yang berbeda. Sebelumnya, Niklaus Wirth telah membuat sebuah bahasa yang portable yang akan digunakan dalam mesin bayangan. Selanjutnya, ini disebut sebagai virtual machine. Namun, saat ini belum diumumkan. Akhirnya, tim Green menggunakan ide ini di akhir mereka menciptakan Java Virtual Machine. Virtual Machine inilah yang membuat Java dapat dijalankan sebagai platform pada tahun 1992. Tim Green membuat produknya yang diberi nama Star 7. Namun produk ini gagal dipasarkan. Maka lahirlah yang bernama Java. Pada tahun 1993 sampai pertengahan 1994, tim Green yang mempunyai nama baru First Person Inc. hanya menghabiskan waktu dengan memperhatikan penjualan dari produknya. Ternyata tidak satupun orang ditemukan. Akhirnya pada tahun 1994 First Person dibubarkan. Pada tahun itu web berkembang sangat pesat. Saat itu browser yang banyak digunakan adalah Mosaic, suatu browser yang gratis. Akhirnya dibuatlah suatu browser oleh Patrick Naughton dan Jonathan Payne. Browser itu diberi nama Hot Java. Browser ini dibuat dengan menggunakan bahasa Java untuk menunjukkan kemampuan dari Java. Yang tidak kalah hebatnya,
Mereka juga membuat teknologi yang disebut Applet, sehingga browser dapat menjalankan kode program di dalam browser. Inilah bukti dari teknologi itu yang ditunjukkan Java pada tanggal 25 Mei 1995. Sejak saat itu, browser Java memberikan lisensinya kepada browser lain untuk bisa menjalankan applet, dan pada tahun 1996 diberikan pada Internet Explorer. Akhirnya, pada tahun 1996 dikeluarkan versi pertama dari Java dengan mengeluarkan Java 1.02. Pada tahun 1998 dikeluarkan Java 1.2 dan Java mulai mengeluarkan slogannya Write Once, Run Anywhere. Berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zain. Saya Muhammad Zain akan menjelaskan tujuan dari program ini. Tujuan dari program ini untuk mempermudah toko untuk mendata barang, menginput barang, dan menambah barang atau menghapus barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengoperasikan program. Masukkan kode obat, nama obat, ID kategori obat, dan kode satuan obat. Ini adalah fitur dari program kami. Salah satunya adalah tambah, edit, hapus, dan reset. Klik tambah jika ingin menambah daftar obat. Jika data salah, klik edit, maka kembali ke program awal. Jika salah menginput data, maka bisa klik hapus. Jika ingin mengulang data, maka klik reset. Ini adalah hasil dari input data kami. Jika data sudah diinput, akan muncul ke dalam sini. Inilah cara untuk menjalankan program kami. Pertama-tama, masukkan kode obat, nama obat, ID kategori, kode satuan, dan klik tambah. Dan akan muncul seperti gambar yang di samping ini. Baik, selanjutnya kami akan segera menampilkan bagaimana cara menjalankan proyek kami dengan benar dan secara detail. Saya Muhammad Zain akan menjelaskan lebih detailnya dari program kami ini sebagai berikut. Pertama-tama, masukkan kode obat, lalu masukkan nama obat, lalu masukkan ID kategori, lalu masukkan kode satuan. Ketika sudah, lalu klik tambah. Maka akan secara otomatis langsung masuk ke dalam MySQL. Berikut cara menggunakan button edit. Klik data yang salah, lalu mengganti data yang salah tersebut. Misalnya ini. Lalu klik edit. Dia akan otomatis terganti. Berikut cara menggunakan button hapus. Klik data yang ingin dihapus, lalu klik hapus. Ia akan otomatis datanya akan terhapus. Cara menggunakan button reset. Klik data yang ingin di reset, lalu klik reset. Otomatis ia akan ke reset datanya. Saya Dharma Sustio akan menjelaskan kesimpulan program dari kelompok kami. Yang pertama yaitu untuk memudahkan penginputan data, terus yang kedua untuk memudahkan mencari data, 3. Lebih mudah sistem pengoperasiannya. Saran dari kelompok kami adalah program ini kami memberikan saran agar merubah tampilan lebih menarik. Dan kami sangat mengharapkan saran dari para pembaca
dan mohon maaf jika program ini masih banyak kekurangannya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caps kuy.